Jamaah, sebelum saya insyaallah berdoa, saya mengingatkan diri sendiri dan kepada semua yang mendengar suara ini. Tadi yang disampaikan oleh dua guru kita, Al-Habib Abdullah Basurah dan juga oleh guru kita Kiai Haji Syukur Yusuf, itu pelajaran penting buat diri kita. Bila kita dalam pemilu saja kita salah pilih, tidak mendengarkan arahan orang-orang yang alim, guru-guru yang alim, urusannya panjang sampai ke akhirat. Harus diingat-ingat ini, jangan mau resiko. Misalnya dapat Indomie, dapat Nomi, dapat cucu, dapat sedikit beras, ya lupa di akhirat bakal dihisab. Jangan sampai seperti itu. Ini negeri kita harus kita jaga supaya negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siapa pemilik negeri itu? Pemilik negeri itu berdiri aja bentar. Bahannya agak-agak beres ya. Kalau di Madinah beres, di sini kurang beres. Ya, lebih sehat di Madinah. Siapa pemilik negeri Indonesia? Pemilik negeri Indonesia itu orang yang tinggal di Indonesia, dia menghirup udara Indonesia. Dia meminum air dari air yang ada di Indonesia. Dia makan makanan dari tanaman-tanaman yang ditanam di tanah Indonesia. Oleh sebab itu, itulah pemilik negeri Indonesia. Jangan berkhianat. Pengkhianat itu tempatnya cuma satu, di mana? Iya. Ada yang lain nggak tempat pengkhianat? Nggak ada. Neraka jahanam itu tempat pengkhianat itu cuma satu, di neraka jahanam. Nggak ada yang lain. Nggak mampir-mampir dulu ke surga, lempeng ke neraka jahanam. Kita ngelihat, saya sendiri heran-heran juga. Nah itu yang begitu didukung-dukung, yang begitu didukung-dukung. Heran saya, benar. Saya heran. Saya kadang-kadang mikir, saya nggak waras apa gimana ya? Benar. Sudah heran-heran itu. Kok begitu ya? Kok begitu ya? Kok begitu ya? Kalau orang-orang seperti begitu, yang dimaksud begitu ngerti ya? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, mikirnya saya banting. Ya, tapi karena sudah ngerti nggak jadi dibanting. Ya, nggak boleh emosi, emosinya bohong-bohongan. Ya, yang seperti itu didukung, yang seperti itu didukung. Cara berpikirnya bagaimana ya? Ya, kalau sekarang pemimpinnya gersang, kejam, bengis. Ya, dari pemimpin yang kejam, bengis, gersang, dusta, apa yang diharapin dari pemimpin seperti itu? Ada nggak? Ada. Ikut sama dia, ikut-ikutan bengis, ikut-ikutan kejam. Mau nggak jadi pembengis, jadi orang kejam? Mau nggak? Jangan. Karena orang bengis, orang kejam itu juga tempatnya cuma di neraka. Ya. Jadi dalam mimbar majelis kita, semoga majelis kita diberkahi Allah. Kita doakan saja. Semoga pemilu lancar, jujur, adil,
ditolong Allah, kita mendapat pemimpin yang iman, Islam, takwa kepada Allah, yang membawa negeri kita, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita juga mendoakan ketiga calon itu yang sedang kampanye, tiga-tiganya semoga beserta wakil-wakilnya, beserta tim sesnya, pendukungnya, semuanya, semoga semua juga diselamatin Allah, biar semuanya selamat dunia akhirat. Amin, amin. Semua jamaah yang hadir dan seluruh keluarga kita, semoga kita ini diselamatin Allah juga. Satu guru mulia saya, dia berpesan pada saya supaya selalu mencari aib-aib diri sendiri, sibuk setiap hari mencari aib sendiri, ya. Sibuk mencari aib sendiri, sibuk mengingat dosa-dosa sendiri. Jangan ngeliatin aibnya orang, meskipun ngeliatin aibnya orang itu di pikiran kita ingat aibnya orang, nggak boleh. Kalau kebetulan di pikiran kita ingat aibnya orang, cepat-cepat istighfar, berusaha pikirannya dibuang ke pemikiran yang lain. Dalam pemikiran aja sebenarnya nggak boleh, apalagi dalam lisan, apalagi dibuka-buka itu aibnya orang. Karena barang siapa membuka-buka aibnya orang, nanti di akhirat dirinya sendiri dibuka aib-aibnya. Sedangkan kata Abah Guru sekumpul, ini seandainya aib kita satu saja dibuka oleh Allah, yaitu aib kotoran. Kotoran kita nggak dibungkus sama kemih, sama pembungkus kotoran, kira-kira ada nggak orang mau deket sama kita? Nggak ada. Satu aja dibuka oleh Allah. Kotoran dalam perut kita nggak terbungkus, baunya kayak apa orang lain lihat, semua orang nggak ada saling dekat, ya. Masih berani ngangkat kepala nggak? Berani nggak? Ingat aib masih berani ngangkat kepala nggak? Kalau berani mah terlalu itu. Malu kalau sudah ingat aib sendiri, berani mengangkat kepala, merasa dirinya baik. Berani nggak seperti itu? Nggak berani, nggak berani. Sedangkan orang yang soleh itu orang-orang yang soleh, guru-guru kita itu ngangkat kepalanya juga nggak berani. Merasa beliau-beliau ibadahnya sedikit, sudah sedikit banyak kurang, merasa dosanya banyak, selalu bertobat minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua kelak dan seluruh keluarga kita husnul khotimah.